semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Esa Putri Mardana sebagai pembimbing tim Leksa Medas SD Talenta Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan menyelesaikan tantangan di bulan Juli, yaitu mereview majalah Nalar, edisi khusus tantangan literasi 1 2026. Nah, di sini saya mendapatkan bagian halaman 35 sampai 48. Pertama, hal yang ingin saya sampaikan mengenai ringkasan isi. Pada halaman 35, isinya tentang bagaimana pelajaran PJOK bukan hanya sebagai pelajaran pelengkap, melainkan sebuah mata pelajaran untuk membuat tubuh tumbuh kuat dan pikiran tetap tajam. Banyak manfaat yang dihasilkan dari berolahraga, terutama kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Olahraga bukan cuma biar badan sehat, tetapi olahraga rutin dapat meningkatkan fungsi kognitif, membentuk karakter, dan melatih kedisiplinan. Pada halaman 38, berisi tentang cerita pendek. Pesan moral dari cerita pelajaran untuk Andi adalah kita harus berani mengakui kesalahan dan mau memperbaiki diri. Belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun dapat membantu kita menjadi lebih baik dan meraih cita-cita. Kemudian, kita harus saling mendukung, menghargai, dan membantu teman agar dapat berkembang bersama. Itu isi dari cerita pelajaran untuk Anda. Kemudian, di halaman 40, sama ada cerita, yaitu ceritanya tentang petualangan si Cakatan. Pesan moral dari cerita tersebut adalah kita harus tekun belajar dan tidak mudah menyerah untuk mengembangkan kemampuan diri. Kemudian, setiap orang memiliki kelebihan dan bakat yang berbeda, sehingga kita harus saling menghargai dan mendukung. Selanjutnya, pesan moralnya adalah ilmu dan kreativitas dapat digunakan untuk membantu orang lain, serta menciptakan masa depan yang lebih baik. Kemudian di halaman 41, masih tentang cerita pendek, yaitu cerita tentang Jam Dinding Pak Hasan. Pesan moral dari cerita tersebut adalah kita harus menghargai dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu adalah anugerah dari Tuhan. Menjaga ibadah tempat waktu dapat melatih kita menjadi lebih disiplin, tenang, dan bertanggung jawab. Selain itu, pesan moralnya adalah dengan disiplin, mengatur waktu, dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang sulit akan dapat diselesaikan dengan mudah. Dan untuk isi di halaman 43, yaitu mengenai rubrik atau kolom khusus pada majalah yang berjudul Peperenia Urang Sunda, membahas tentang alat-alat pertanian dalam bahasa Sunda. Rubrik ini menarik karena membantu kita mengenal budaya, peralatan pertanian dalam bahasa Sunda, dan menurut saya rubrik ini cocok dan bermanfaat untuk dibaca oleh pelajar. Itu mengenai ringkasan isi. Selanjutnya, hal yang ingin saya sampaikan yaitu saran. Menurut saya, majalah Nalar sudah menarik dan informatif. Namun, masih terdapat beberapa kesalahan penulisan atau typo yang perlu diperbaiki seperti yang saya temukan di halaman 35. Perbaikan ini dilakukan agar majalah semakin rapi dan nyaman dibaca. Selain itu, akan lebih menarik jika ditambahkan sesi teka-teki silang atau TTS, kuis atau permainan edukatif lainnya, agar pembaca dapat belajar sambil bermain. Dan ada pun hal yang saya sukai, yaitu selain artikel, berita, sentuhan kolbu, sastra dan budaya, di majalah Nalar juga menampilkan berbagai hasil karya seperti buku, pembelajaran bahasa Sunda, ada aksara Sundanya, cerita pendek, cerita bergambar, tantangan Litnum atau literasi numerasi, serta terdapat beberapa profil tim Leksam dari berbagai sekolah di Kabupaten Bandung, sehingga majalah ini penuh dengan keberagaman karya yang dikemas baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Dan di sini
Saya membuat review majalahnya dalam bentuk bulletin board. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.